Halo, selamat datang lagi di Beteners. Jadi pada kali ini kita akan membahas lagi tentang latihan soal yang kedua terkait kesehatan khusus perawat. Jadi sekarang lagi banyak isu yang beredar nih kalau kesehatan khusus sekarang ini seperti rasanya TKP. Karena apa? Karena banyak sekali soal-soal yang dan jawabannya itu pun rada-rada itu pada mirip semua. Jadi untuk teman-teman saya sarankan untuk lebih perbanyak tentang soal-soal kesehatan khusus mengenai ASKEP, mengenai tindakan prioritas, mengenai tindakan selanjutnya, mengenai prinsip etik, tipe kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Jadi untuk pada video kali ini kita akan berfokus yang pertama itu tentang HPHT, masalah diare, prinsip etik masih dibahas, kemudian tipe kepemimpinan. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja pada pembahasan soal yang pertama. Seorang perempuan hamil 28 minggu ingin mengetahui hari perkiraan lahirnya. HPHT-nya adalah 8 Januari 2015. Tanggal berapakah bayi diperkirakan lahir? A. 17 Oktober 2015, B. 16 Oktober 2015, C. 15 Oktober 2015, D. 14 Oktober 2015, atau E. 13 Oktober 2015. Kalau dari soal ini sudah ketahuan nih, bayi ini pasti akan lahir bulan Oktober tahun 2015. Jadi kita akan berfokus saja untuk mencari tanggalnya. Kalau kita ingat rumus untuk menentukan HPHT untuk yang dari bulan Januari sampai Maret itu tanggalnya ditambah 7, kemudian bulan ditambah 9, dan tahun ditambah 0. Itu bagi untuk yang HPHT-nya dari bulan Januari sampai bulan Maret. Sedangkan untuk bulan April sampai Desember itu tanggalnya ditambah 7 tetap, bulannya ditambah 9, tapi tahunnya ditambah 1. Jadi sudah jelas ya. Untuk perhitungan HPHT dari bulan Januari sampai Maret itu tahunnya tidak ditambah, tapi dari bulan April sampai Desember itu tahunnya ditambah 1. Jadi pada kasus ini HPHT-nya itu jatuh pada 8 Januari 2015. Otomatis 8 Januari 2015, 8 ditambah dengan 7, kemudian Januarinya ditambah dengan 9 bulan, dan tahunnya ditambah dengan 0. 8 tambah 7 sama dengan 15. Januari sampai ditambah 9 bulan, otomatis itu Oktober, dan tahunnya ya tetap 2015. Jadi jawabannya adalah 15 Oktober 2015. Ya, pada pembahasannya betul. Jawaban kita yaitu 15 Oktober 2015. HPHT bulan Januari sampai Maret, rumusnya tanggal ditambah 7 dan bulan ditambah 9. Untuk tahunnya itu tidak ditambah atau 0 saja. Maka taksiran lahir bayinya itu 8 tambah 7 dan 1 tambah 9. Otomatis jatuhnya pada tanggal 15 Oktober 2015. Sudah jelas ya? Kita langsung lanjut pada soal nomor 2. Seorang anak berumur 4 tahun datang dengan keluhan sudah 4 kali buang air besar, tidak mau makan. Saat dilakukan pengkajian diperoleh hasil adanya nyeri abdomen, kram, urgensi, dan bising usus hyperaktif. Berdasarkan data di atas, anak tersebut mengalami, ya kalau dari ini sudah jelas ya, diare, kurang gizi, dehidrasi, marasmus, atau wasikor. Jadi kalau untuk yang option E, D tidak mungkin, ini juga tidak mungkin. Tapi yang paling pasti adalah yang ini. A. Anak itu mengalami diare karena ditandai dengan sudah 4 kali buang air besar. Kemudian dia punya bising usus hyperaktif. Bising ususnya hyperaktif. Jadi sudah dipastikan kalau anak ini mengalami yaitu diare. Ya, untuk pembahasan, definisi diare adalah pengeluaran fesek lunak dan tidak bermassa. Batasan karakteristiknya adanya nyeri abdomen, kram, urgensi, dan bising usus hyperaktif, serta mengalami buang air besar lebih dari 3 kali. Jadi kalau untuk buang air besar sudah lebih dari 3 kali, otomatis bisa dikatakan anak itu diare. Sudah jelas ya untuk soal nomor 2. Kita lanjut lagi pada soal nomor yang ketiga. Seorang balita usia 14 bulan datang ke rumah sakit dengan keluhan mengalami buang air besar 6 kali sehari, mengalami muntah 2 kali, dan badan lemas.
Dari pemeriksaan lanjutan didapatkan tanda-tanda mata terlihat cekung, bibirnya kering, kulit sekitar anus berwarna merah, serta mengalami penurunan berat badan dari 9 menjadi 8 kg. Suhu tubuh anak 38 derajat Celcius dengan nadi 120 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Jadi kalau daripada dia punya tanda-tandanya, itu yang pertama dia BAB sudah lebih daripada 6 kali, muntahnya itu 2 kali, kemudian dia matanya cekung, bibir kering, kulit di sekitar anus berwarna merah otomatis, dan juga ditambah dengan berat badannya itu menurun. Otomatis kita dapat simpulkan bahwa anak ini mengalami defisit volume cairan. Karena apa? Yang pertama, matanya sudah terlihat cekung, bibirnya itu kering, kemudian dia sudah 6 kali buang air besar, kemudian mengalami muntah 2 kali. Jadi dapat disimpulkan kalau anak ini mengalami defisit volume cairan, yang demamnya ini pun terjadi karena kekurangan cairan. Lebih jelasnya, kita masuk pada pembahasan. Berdasarkan kasus di atas, terdapat data yang mendukung peneguhan diagnosis defisit volume cairan, yaitu berat badan mengalami penurunan, muntah, bibir kering, dan mata cekung. Jadi data-data itu sudah mendukung kalau anak ini pasti mengalami defisit volume cairan tubuh. Jadi masalah keperawatan utamanya yaitu defisit volume cairan tubuh. Sudah jelas ya? Di suatu desa ada kegiatan posyandu balita yang dilaksanakan setiap bulan sekali. Pada bulan Januari, salah seorang perawat dari puskesmas memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemberian vitamin A untuk anak. Pada penyuluhan tersebut, perawat memberikan contoh pada salah satu keluarga yang anaknya tidak pernah diberikan vitamin A, tetapi tidak disamarkan namanya. Prinsip etik keperawatan apa yang dilanggar oleh perawat puskesmas tersebut? A. Non-maleficent, B. Confidentiality, C. Beneficent, D. Veracity, atau E. Fidelity. Jadi kalau dari soal ini nih, dikatakan bahwa perawat tidak samarkan namanya, otomatis ini berhubungan dengan yang B. Confidentiality. Ya, benar ya, confidentiality. Karena apa? Karena perawat tidak menjaga data kerahasiaan pada pasien. Kita lanjut ya, sudah jelas. Kita lanjut pada soal nomor 6. Tuannya berusia 75 tahun sedang dirawat di rumah sakit bagian bangsal syaraf. Pasien memiliki diagnosa medis SNH. Hari ini, seorang perawat akan melakukan implementasi ROM pasif, membantu makan dan membantu minum. Sebelum mengajari 3 hal tersebut, pasien diberi kesempatan untuk memilih latihan yang mana yang akan dilakukan. Apa prinsip etik yang sudah diterapkan oleh perawat? A. Non-maleficent, B. Confidentiality, C. Beneficent, D. Autonomy, atau E. Justice. Jadi kata kuncinya itu ada di sini. Sebelum mengajari 3 hal tersebut, pasien diberi kesempatan untuk memilih latihan mana yang akan dilakukan. Otomatis jawabannya itu adalah D, karena perawat menghormati akan pilihan dari pasien. Sudah jelas ya pembahasan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut, perawat menawarkan implementasi terhadap pasien yang akan dikerjakan terlebih dahulu, memberikan kesempatan untuk memilih dan mementingkan hak pasien. Hal ini sesuai dengan prinsip etik autonomi. Jadi sudah jelas ya untuk autonomi. Kita langsung lanjut lagi pada soal nomor 7. Di ruang rawat Mentari terdapat 2 kelas perawatan, yaitu ruang kelas 1 dan 2. Saat dinas pagi, ada 2 pasien yang sedang membutuhkan bantuan perawat Anton. Cairan infus kedua pasien habis. Perawat Anton mengganti cairan kedua pasien tersebut. Namun saat perawat Anton mengganti cairan infus, pasien yang berada di kelas 2, dia tampak tidak ramah dan cemberut. Sedangkan pelayanan yang diberikannya kepada pasien di kelas 1 ramah dan senyum. Apa prinsip etik yang dilanggar oleh perawat Anton? A. Non-maleficent, B. Confidentiality, C. Autonomy, D. Veracity, atau E. Justice. Jadi ada kasus nih, perawat Anton namanya. Kalau dia memberikan pelayanan di kelas 2, dia tidak pernah senyum, mukanya itu cemberut saja dari tadi. Tetapi ketika dia memberikan pelayanan di kelas 1, itu mukanya tampak ramah. Jadi ini prinsip etik apa yang dilanggar oleh perawat Anton? Ya, tentu saja adalah justice. Pembahasan. Dalam tindakan keperawatan tersebut, perawat Anton membedakan pelayanan yang tidak memuaskan bagi pasien yang berada di kelas 2. Perawat memberikan pelayanan yang baik pada pasien berada di kelas 1. Perawat membedakan pasiennya dari segi pendapatan. Jadi dapat disimpulkan perawat Anton melanggar prinsip etik keadilan atau justice. Jadi sudah jelas ya, perawat Anton ini
melanggar prinsip keadilan atau justice. Kita lanjut pada soal nomor 8. Nyonya D berusia 70 tahun merupakan salah satu lansia yang tinggal di panti. Dia memiliki keluhan inkontinensia urin. Saat perawat sedang melakukan perawatan pada genitalia pasien tersebut, perawat lupa menutup gorden jendela. Jadi, salah seorang lansia lain melihat tindakan dilakukan perawat tersebut. Apa prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Ya, tentu saja jawabannya itu adalah yang B, confidentiality, karena perawat tidak menjaga akan privasi daripada pasien. Ya, pembahasan dalam kasus di atas, perawat tidak menjaga privasi dari pasien. Oleh karena itu, perawat melanggar prinsip etik confidentiality atau kerahasiaan. Jadi sudah jelas ya, karena perawat tidak menutup gorden, otomatis perawat tidak menjaga privasi daripada pasien. Lanjut, soal nomor 9. Seorang kepala ruangan di suatu bangsal memberikan kepercayaan penuh kepada pegawainya untuk melaksanakan tugas masing-masing. Kepala ruang hanya menerima laporan perkembangan kinerjanya. Apa gaya kepemimpinan dari kepala ruang di atas? A. Otokratis demokratis, B. Demokratis, C. Laissez-faire, D. Diktator, atau E. Otoriter. Jadi sini ada cirinya, itu kepala ruangnya hanya menerima laporan perkembangan kinerjanya. Jadi di sini kepala ruangnya ini memberikan kepercayaan penuh kepada semua anggota pegawainya. Otomatis dia masuk dalam yang C. Pembahasan gaya kepemimpinan pada kasus di atas yaitu laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire yaitu pemimpin memberikan dan membiarkan pegawainya untuk melakukan kinerja masing-masing sesuka hatinya. Jadi sudah jelas ya, tipe dari kepemimpinan ini yaitu ada pada option yang C. Kita lanjut lagi pada soal nomor 10. Dalam menjalankan tugas, para perawat di bangsal bedah saraf harus sesuai tujuan yang telah ditentukan oleh kepala ruangan. Tidak ada sedikit pun bantahan dari perawat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan oleh kepala ruangan. Apa gaya kepemimpinan pada bangsal tersebut? Kalau dari sini kita langsung sudah ketahuan jawabannya. Ya, otomatis yang otoriter atau yang B. Pembahasannya, gaya pimpinan di atas yaitu kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter yaitu gaya pimpinan yang memusatkan pada segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya secara penuh. Jadi ini adalah tipe kepemimpinan daripada otoriter. Ya, demikianlah pembahasan kita terkait dengan kesehatan khusus. Apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan see you di next video.